Ya, saat ini kita akan melakukan instalasi update package yang menggunakan apt min get update untuk melakukan update package-nya. Setelah kita menunggu downloadan dari update package tadi, sekarang kita masuk ke instalasi SNMP agent-nya dengan menggunakan komen apt min get install snmpd, lalu tekan enter pada komen tersebut. Tunggu sebentar. Nah, kemudian kita akan langsung melakukan konfigurasi di SNMP-nya. Kita bisa menghilangkan isi dari file konfigurasi SNMP dulu dengan settingan kita nanti yang akan kita berikan di file SNMP configuration tersebut. Lalu kita buka file SNMP configuration tersebut dengan menggunakan editor Nano. Kemudian isi file snmpd configuration tersebut dengan konfigurasi baru yang kita sesuaikan dengan server kita sendiri. Kita berikan nama, community-nya itu adalah aplikasi di server kita, yaitu OnCloud. Oke, dan jangan lupa untuk memasukkan IP server Observium, yaitu 10.10.100.37. Terus juga kita masukkan location-nya, yaitu Depok, Indonesia. Dan terakhir, sistem kontaknya, yaitu admin@oncloud.com. Setelah kita edit SNMPD configuration-nya, lalu kita klik dan save. Jangan lupa untuk write file yang lama dengan file yang baru. Jika sudah selesai, lakukan restart pada service SNMPD-nya. Tunggu restarting. Kemudian berikan komen IP table agar kita SNMPD kita tidak menolak request dari Observium lewat port 161. Ya, komen ini berguna untuk membuka firewall kita terhadap request yang diberikan oleh Observium. Ya, sudah selesai. Ya, itu saja sepertinya tahapan untuk melakukan instalasi SNMPD agent pada server kami, yaitu server aplikasi OnCloud. Sekian. Ya, saat ini saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi storage. Sekarang saya akan mengambil file SQL kami dari aplikasi OnCloud pada server kami.
Yang akan saya lakukan adalah melakukan ekspor pada file SQL on cloud kami. Ya, kita masuk ke tombol export, lalu klik go, dan save file SQL-nya. Ya, jika sudah, masuk ke konfigurasi server dengan menggunakan shell configuration, masuk ke root on cloud, lalu kita akan, setelah kita memberikan file tersebut kepada server yang menjadi pusat database, kita akan dikonfirmasikan sebuah akun yang telah dibuat oleh server pusat database tersebut. Nah, untuk melakukan testing terhadap database tersebut, apakah kita telah mendapat koneksi dengan database yang sudah dipindahkan di server pusat, yaitu pusat konsolidasi storage. Kita akan melakukannya dengan menggunakan komen yang sedang saya edit ini. Kita menggunakan IP-nya IP dari server konsolidasi storage, tempat konsolidasi storage itu dilakukan. Juga username yang kita gunakan adalah hasil konfigurasi yang sudah dilakukan oleh pihak pusat konsolidasi storage. Jika sudah terhubung, tampilannya akan seperti ini. Kita sudah terhubung, artinya kita sudah bisa melakukan komen-komen SQL. Nah, kita keluar terlebih dahulu. Kemudian saya mencoba untuk melihat di mana folder untuk berada. Lalu kita masuk ke folder config. Nah, disinilah saya akan melakukan modifikasi, yaitu kita akan modifikasi database host dengan isinya adalah domain dari atau hostname dari server pusat konsolidasi storage tersebut. Setelah kita melakukan edit di situ, kita akan coba untuk melihatnya melalui web browser kita, dan ternyata sudah berhasil bisa masuk dan aplikasi terkoneksi dengan database. Ya, saat ini saya akan mencoba untuk melakukan konsolidasi aplikasi. Pertama-tama, saya akan mencoba untuk mengcopy file yang sudah folder yang sudah saya ambil dari server saya copy ke lokal, dan kemudian saya akan masukkan kepada server yang akan dijadikan sebagai tempat konsolidasi aplikasi. Setelah proses copy selesai, lalu saya akan mencoba untuk melihatnya di browser, apakah sudah bisa, dan ternyata masih fail, yaitu karena tidak bisa terkoneksi dengan database. Saya akan coba untuk mengeditnya melalui shell in a box, melalui browser. Saya masukkan address loginnya yang saya dapat dari pemilik server, yaitu root, dan passwordnya juga saya masukkan. Oke, setelah saya masuk, di sini saya akan coba
melihat di manakah folder on-cloud. Oke, saya melihat directory di folder on-cloud tersebut. Kita buka coba folder config. Oke. Sekarang kita melihat grouping file yang berada di folder on-cloud. Apakah sudah bisa dilihat oleh root atau tidak? Oke, sekarang kita coba untuk melihat folder config. Buka file configuration-nya. Lihat kembali isi dari file config.php. Kita lihat database source-nya. Apakah sudah benar? Sudah benar, kita lihat lagi. Oke, ternyata tidak ada masalah di file config.php-nya. Kita kembali ke folder on-cloud. Kita coba untuk memasukkan komen berikut ini yang berguna untuk agar seluruh file yang berada pada folder on-cloud dapat diberikan akses pada root. Berikut juga komen untuk memberikan akses pada root pada suatu folder. Nah, ini memberikan permission agar root dapat mengakses grouping data yang diberikan nama adalah www-data. Lalu kita coba kembali buka browser, ternyata masih fail untuk mengkoneksikan terhadap database yang sudah dikonsolidasi. Kita coba tracing kembali. Ya, saat ini saya akan mencoba melakukan testing remote pada database kami yang berada di server pusat konsolidasi storage. Kita coba masukkan username kami yaitu on-cloud user. Dan juga kita masukkan IP dari server yang kami jadikan sebagai server konsolidasi storage. Masukkan password dari username database tersebut. Nah, ternyata tidak bisa terkoneksi. Ternyata tidak bisa terkoneksi. Kita coba lagi. Sudah bisa. Ternyata masih belum bisa. Oh ya, sebelumnya saya bertanya kepada pemilik server ini apakah servernya juga dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Sambil mencoba, ternyata pemilik server memberitahu bahwa server pusat konsolidasi storage itu dalam keadaan mati. Jadi saat ini kita tidak bisa mencoba untuk mengakses database tersebut.
Setelah saya minta kepada pemilik server pusat konsolidasi storage itu untuk menyalakan kembali servernya, saya mencoba untuk kembali membuka browser. Nah, ternyata setelah dinyalakan sudah hilang peringatan bahwa tidak bisa terkoneksi dengan database. Sekarang hanya berupa permission agar root itu bisa mengakses folder data pada aplikasi OnCloud ini. Lalu kita coba masukkan kembali komen terakhir, yaitu memberikan akses pada root terhadap folder data yang berada di folder OnCloud. Ya, kita coba kembali dan alhamdulillah sudah berhasil. Kita sudah bisa melihat oke, kita tutup. Dan akhirnya sudah berhasil, kita sudah bisa membuka OnCloud tersebut. Sekian. Ya, kali ini kita akan masuk pakai akun admin dan passwordnya masukkan. Kali ini kita akan mencoba membuat user dari masing-masing kelompok atau kelompok kecil. Langsung saja kita coba ke menu admin, pengguna, lalu kita masukkan nama user, yaitu grupnya nama user. Misalnya untuk kelompok yang mengurusi online shop itu Tomato Card user, passwordnya kita set. Kemudian kita bikin grup, sebelumnya bisa dibikin juga grup yang lain. Kita taruh di grup itu. Untuk kelompok-kelompok lainnya juga kita bikin. Untuk kelompok kecil yang mengurusi WordPress atau profil organisasi kita bikin WordPress user, passwordnya masih di grup yang sama. Kemudian buat
Ya, selanjutnya kita buat untuk kelompok kecil, untuk kelompok kita sendiri, selain admin, on-cloud user, passwordnya dibikin lalu buat. Kemudian yang lanjut terakhir adalah kelompok untuk monitoring. Passwordnya, kemudian buat juga di grup item. Kalau kita bisa lihat masing-masing user sudah kita tambahkan untuk masing-masing kelompok kecil. Lalu kita set storage-nya yang paling kecil. Ya, untuk adminnya masing-masing kita set yang paling kecil 1 GB. Kita coba lihat berkas yang sudah ada, lalu dari admin berkas yang sudah ada di dalam folder admin, misalnya kita coba bagikan ke grup item. Bisa kita lihat berkasnya PDF tersebut. Kita bisa mengubah permissionnya. Jadi hapus atau tidak bagi masing-masing anggota grup item tersebut, dan atau bisa diperbarui. Kita coba bagikan saja, lalu kita coba lihat keluar, kita coba masuk melalui user Tomato Card yang mengurusi online shop, masuk, kemudian kita cek di dalam folder berkas ada folder share, artinya itu yang sudah di-share dari admin. Kita lihat sudah masuk. Kita coba unduh untuk melihat apakah berhasil. Ya, bisa diunduh. Sudah ada. Lalu kita coba buat sesuatu untuk kita share di folder bersama item. Kita buat folder item. Kita coba masukkan beberapa berkas. Dari atau folder item. Kita langsung drag saja. Selanjutnya kita lihat
kembali ke folder. Kita coba bagikan ke grup item yang telah dibuat. Kita coba ubah permissionnya jadi dapat mengubah semuanya. Kita coba keluar dari user Tomato Card, kemudian masuk ke user lainnya. Awalnya kita mencoba WordPress user, tapi kemudian saya lupa passwordnya. Kita coba yang lain, lalu user output. Masuk. Lalu kita lihat folder share, akan ada folder item. Ya, kita lihat folder share. Di dalamnya ada folder item. Kita lihat apakah sudah masuk. Ya, sudah masuk. Dengan begitu, setiap kelompok kecil yang sudah mendapatkan user sudah bisa menggunakan aplikasi OnCode dengan sebaik-baiknya. Kita coba keluar. Ya. Selesai. Semua aplikasi ini sudah bisa digunakan dengan baik. Terima kasih.